melengkapi kebersamaan kita. Tentang doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa ini doa yang sangat penting. Coba dilihat suratnya, maaf, ketinggalan HP-nya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, ya Tuhan kami, terimalah dari kami ini, minna dari kami, innaka sesungguhnya engkau, sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa yang luar biasa pentingnya, karena inti dari sebuah amal bukan pada amalnya. Inti dari sebuah amal adalah diterimanya amal. Jadi surat doa ini harus sering kita baca, karena kalau kita beramal, kan yang paling penting bukan amalnya yang kita lakukan, tapi diterimanya oleh Allah amal kita. Surat Al-Baqarah 128 kalau tidak salah, coba dicek Ustaz ya. Nah, kita lihat ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ketika kita doa, kita harus yakin bahwa doa kita didengar oleh Allah, bahkan Allah mengetahui apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Jadi Allah sudah tahu kertek hati kita, Allah tahu apa yang kita inginkan, Allah tahu apa yang kita perlukan, Allah tahu apapun yang terbaik bagi kita. Jadi yang terpenting dari sebuah doa itu sebetulnya bukan permintaan kitanya yang dikabulkan, tetapi amal kita diterima Allah, dan Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, hadirin sekalian, di dalam kesibukan kita, seperti yang Imam Ali katakan karamallahu wajhah, bahwa memang pikiran kita itu adalah bagaimana caranya supaya aktivitas kita ini diterima oleh Allah. Nah, gimana kalau misalkan tergelincir berbuat maksiat? Nah, berbuat maksiat berarti waktunya kan dipakai dosa, jadi amal yang berbahaya. Nah, kalau kita tobat, maka bisa diampuni itu dosa oleh Allah. Tetapi misalkan 2 jam kita maksiat, berarti kalaupun kita diampuni, tetap 2 jam itu kosong dari ketaatan. 2 jam itu kosong dari ketaatan kepada Allah. Ini yang paling rugi dalam hidup ini, ya. Makanya kita harus mikir terus, apakah diterima nih saya amal saya ini. Sedang olahraga, ya Allah terimalah olahraga saya jadi amal soleh. Sedang belajar di kampus, terimalah ya Allah jadi amal soleh. Sedang bekerja menjemput rezeki, terimalah ya Allah. Pokoknya taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Sedang masak, sedang ngurus anak, ya, misalkan anaknya rewel, ya Allah terima sebagai amal soleh. Sedang kerja, ngojek dan sebagainya, pokoknya pikiran kita tuh ya Allah terima, ya Allah terima. Karena yang paling penting itu adalah penerimaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu ini syaratnya niatnya benar-benar ikhlas dan caranya benar. Nah, ada di sini Sami'un Alim. Jadi kita harus berkeyakinan penuh bahwa Allah tuh tahu persis ya keadaan kita, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah juga mengetahui apa yang kita lakukan, Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Nah, ini luar biasa pentingnya. Misal ya, ini kita lagi diskusi tentang ingin sesuatu, lalu rapat ya, lalu kita tukar pikiran, apakah suami istri, apakah dengan orang tua, apakah dengan teman. Nah, kita jangan melampaui dari ini, dari keyakinan ini nih. Misalkan kita rapat, wah kita merencanakan ini, memilih ini, ngambil keputusan ini, kita harus melakukan itu, ini. Kita harus pahami bahwa ikhtiar rapat ini adalah amal soleh.
amal soleh saja. Udah gitu kita harus doa yang banyak. Karena yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita kan Allah. Halo, jelaskah ini? Masih jelas suaranya? Jadi jangan sampai bertengkar, ya. Riweuh suami istri bertengkar, mau beli rumah misalkan, pada uangnya belum ada, ingin diger kalau enggak ingin di ekor satu, pada belum ada, ribut bertengkar. Tenang aja ya, karena yang menentukan itu Allah yang maha tahu. Ingin anak sekolah di mana, boleh kita musyawarah, ini baik di sana apa ini, udah gitu Allah lah yang paling tahu. Yang menciptakan anak itu Allah, yang mengurus anak adalah Allah, yang menggenggam lahir batin anak adalah Allah, dan hanya Allah yang paling tahu sekolah terbaik untuk anak, tempat terbaik. Makanya diskusi itu jangan sampai melupakan Allah yang maha mengetahui apa yang terbaik. Jelas tidak nih hadirin? Ini penting sekali, ini penting sekali. Karena kita suka kalau udah merasa tahu sesuatu itu suka lupa kepada Allah yang maha tahu, ya. Seakan-akan rencana kita, pengetahuan kita, analisa kita, seakan-akan apa yang kita ketahui itulah yang terbaik. Tidak, sama sekali tidak. Analisa kita bisa maksimal. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Nah, dengan meyakini Allah maha tahu itu enak jadinya, ya. Kecenderungan bertengkarnya jadi minimal ini. Ya, simak. Walaupun kita tidak sependapat, ya dengar baik-baik. Ingat, Allah nanti yang menentukan. Ingat, Allah nanti yang menguasai takdir apa yang terjadi. Kalau sudah selesai, ya sudah, istiqoroh, minta ke Allah, ya Allah berikan yang terbaik. Tidak harus keinginan kita terwujud. Yang penting adalah kita sempurnakan ikhtiar sebagai amal soleh kita, dan kita pasrahkan kepada Allah sepenuhnya dengan doa. Istiqoroh dan hati kita yakin Allah yang maha tahu, Allah yang mengetahui yang terbaik, dan Allah yang menggenggam kejadian. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nah, adab-adab ini seharusnya selalu dimiliki oleh kita dalam urusan apapun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Insya Allah hadirin, kita jadi musyawarah itu rileks, ya. Tukar pikiran itu rileks, tidak ada bertengkar, ya. Tidak ada emosi-emosian, karena kita yakin seperti yang surat At-Taubah itu, kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak menimpa kepada kami kulla yusibana illa, kecuali kataballahu lana, apa yang sudah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah maula kami, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Masya Allah, kalau kita yakin seperti ini, jauh lebih bisa mengendalikan diri, lebih mengendalikan emosi, tidak gampang bertengkar, tidak gampang sakit hati, karena kita tahu bahwa wilayah kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar sebagai amal soleh, dan memaksimalkan doa kepasrahan kita kepada Allah. Dan jangan pernah lemah. Barulah kalau sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa. Ini sudah takdir Allah, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jangan mengatakan, wah seandainya begini, begitu, seandainya begitu, begini. Fa innallahu taftahu amal syaitan. Kan perkataan seandainya membuka pintu tipu daya setan. Semoga semua yang hadir ini menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam melakukan apapun, benar-benar lillahi ta'ala. Dan yang kedua, semoga Allah takdirkan kita menyempurnakan syariat, ya. Ikhtiar apapun yang manfaat bagi dunia akhirat kita sempurnakan tanpa kemalasan, tanpa setengah-setengah, sungguh-sungguh all out. Dan yang ketiga, semoga Allah membimbing kita menjadi orang yang pasrah total kepada pengurusan Allah, pilihan Allah, ketentuan Allah, apapun, dan diberi ridho menerima apapun yang Allah tetapkan.
karena Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita, maha baik, maha bijaksana, dan tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Yang semoga Allah yang maha mendengar mengundang sahabat-sahabat sekalian ke Baitullah ini ya. Jadi haji hajah yang mabrur mabruroh. Amin ya Allah.